Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari kelas reguler J dengan NIM 340222001. Saya di sini dari kelompok yang akan menerangkan teori modern perdagangan internasional. Latar belakang teori perdagangan internasional yang lebih modern memandang perdagangan antar negara disebabkan oleh comparative advantage yang muncul akibat perbedaan kepemilikan sumber daya. Nah, apa yang dimaksud dengan teori modern? Teori modern sering disebut dengan teori analisis sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantungan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini saya akan membedakan antara teori modern dan teori klasik. Permasalahan ekonomi klasik berfokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan permasalahan modern berfokus pada what, barang apa yang dijumlah dan berapa yang akan diproduksi, how, bagaimana cara barang itu diproduksi, dan for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Dan apa saja teori modern perdagangan internasional? Teori perdagangan internasional ada satu macam pengertian dan sudut pandang beberapa ahli yang mengemukakan. Yang pertama, ada teori Heckscher-Ohlin atau bisa disebut dengan HO, teori Stokhouse-Moser, dan teori Ray-Biensky. Teori perdagangan internasional akan dijelaskan sebagai berikut. Teori Heckscher-Ohlin atau model HO ini, teori Heckscher-Ohlin atau model proporsi faktor merupakan perluasan dari model Ricardian dan menunjukkan bahwa perbedaan sumber daya negara merupakan kekuatan pendorong dalam perdagangan internasional. Dalam penelitian Morrow tahun 2010 menyatakan bahwa keunggulan komparatif berasal dari perbedaan kelimpahan faktor dan produksi dan intensitas faktor produksi. Nah, teori HO ini akan diperjelas lagi oleh rekan saya bernama Salsa. Saya Salsa Belia Kartini dengan NIM 340222018 internasional. Nah, di sini saya akan melanjutkan pengertian dari teori Heckscher-Ohlin. Teori ini bermakna bahwa terdapat dua negara, dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal, dan dua barang. Menurut Heckscher-Ohlin dalam Achter, model ekspor suatu negara bergantung pada barang-barang yang dibutuhkan, faktor kelimpahan negara tersebut untuk diproduksi, dan impor pada barang-barang yang menggunakan faktor negara yang relatif lebih rendah. Dengan kata lain, negara memproduksi lebih banyak barang dan jasa yang sesuai untuk diproduksi dengan menggunakan faktor kelimpahan dan mengekspor dengan barang dan jasa. Sedangkan suatu negara tidak akan mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang yang tidak sesuai untuk diproduksi dengan faktor kelimpahannya, melainkan 16 mengimpor barang tersebut dari negara lain. Misalnya, negara-negara dengan rasio tenaga kerja terhadap modal yang tinggi menghasilkan lebih banyak barang-barang yang menggunakan tenaga kerja secara intensif dan mengekspor barang-barang yang secara intensif menggunakan modal untuk diproduksi. Dengan demikian, teori Heckscher-Ohlin menggambarkan pola perdagangan antar negara berdasarkan intensitas relatif dan faktor kelimpahan produksi. Sehingga dapat disimpulkan teori Heckscher-Ohlin menyiratkan bahwa kedua negara telah mencapai neraca perdagangan berdasarkan pola perdagangan, spesialisasi produk, dan ketersediaan sumber daya alam. Teori ini juga membantu dalam mengurangi defisit perdagangan antar negara dalam mencapai neraca pembayaran dan menjaga pola nilai tukar. Perkenalkan, nama saya Tari Agustina Damayanti dari kelas manajemen J dengan nomor induk 34022200178. Nah,
untuk teori yang kedua yaitu teori Stolper-Samuelson. Menurut teori perdagangan internasional, penghapusan hambatan perdagangan dapat meningkatkan spesialisasi produk, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pendayagunaan keunggulan komparatif masing-masing daerah, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang lebih murah dan tentunya lebih berkualitas. Stolper-Samuelson dalam teorinya menunjukkan bahwa spesialisasi produk berdampak langsung pada upah dan pengembalian modal. Teori Stolper-Samuelson ini menyatakan bahwa pertumbuhan harga output mempengaruhi faktor harga ketika produksi positif dan keunggulan 17 ekonomi dipertahankan di sebuah industri. Hal ini berguna dalam menganalisis efek pada pendapatan faktor baik ketika negara beralih dari autarki ke perdagangan bebas, atau ketika suatu tarif peraturan pemerintah lainnya diberlakukan dalam konteks model Heckscher-Ohlin atau HO. Generalisasi teori Stolper-Samuelson ini tidak bertentangan dengan pandangan dasar teori perdagangan internasional bahwa perekonomian yang menghadapi harga dunia tetap atau kita sebut fixed world price akan memperoleh keuntungan secara keseluruhan dari pengurangan tarif. Namun pada teori ini menyoroti potensi konflik distribusi atas kebijakan perdagangan dengan pengecualian ketika kompensasi atas kerugian pendapat benar-benar dibayarkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kenaikan harga suatu barang akan menyebabkan kenaikan harga faktor yang digunakan secara intensif dalam industri tersebut dan penurunan harga pada faktor yang lainnya. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Jonathan, NPM 34022 30193. Di sini saya akan melanjutkan teori dari kawan saya yaitu Fauzan. Yang ketiga adalah teori Rybak-Zielinski. Teori Rybak-Zielinski mengasumsikan terdapat dua faktor produksi, dua negara, dan dua teori di mana ketika satu faktor produksi meningkat, maka produksi barang yang membutuhkan peningkatan faktor tersebut secara intensif akan meningkat pula untuk diproduksi, sedangkan produksi barang lainnya menurun. Jones dalam After tahun 2022 menyatakan bahwa ketika faktor-faktor produksi meningkat pada proporsi yang beragam, produksi barang yang menggunakan tingkat peningkatan tersebut meningkat pada tingkat yang lebih besar daripada faktor lainnya. Rybak-Zielinski dalam 18 konteks model Stolper-Samuelson menyatakan bahwa jika negara-negara mengubah faktor kelimpahan yang dimiliki dari satu faktor ke faktor lainnya, maka bagian produksi dan perdagangan juga mengalami pergeseran ke komoditas yang secara intensif menggunakan faktor kelimpahan baru negara tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari teori modern perdagangan internasional yaitu bisnis internasional merupakan transaksi bisnis oleh pihak swasta maupun pemerintah secara keseluruhan yang melibatkan antara dua negara atau lebih. Perbedaan antara transaksi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah dalam bisnis internasional yaitu di mana pada pihak swasta tujuan transaksi dilakukan tidak lain hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pihak pemerintah, bisnis internasional selain untuk mendapat keuntungan juga banyak dilakukan untuk tujuan lain yang bermanfaat bagi negaranya. Teori Heckscher-Ohlin secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain. Rikun rasa tersebut memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan perbedaan kondisi ekonomi negara yang melakukan perdagangan. Sebagai contoh adalah negara maju akan berdagang dengan negara berkembang karena perbedaan sumber daya yang dimiliki dan faktor produksi yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang.
merupakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern ini dikenal sebagai The Proportional Factor Theory. Teori HO ini memprediksi bahwa negara-negara yang akan mengekspor barang secara intensif menggunakan faktor berlimpah secara lokal, sambil mengimpor barang-barang secara intensif menggunakan faktor-faktor lokal yang langka. Jadi teori Hackers-Oakland ini mencoba menjelaskan pola dari perdagangan internasional yang kita teliti pada ekonomi dunia. Terima kasih telah menonton video dari kami. Mungkin hanya penjelasan sekian dari teori yang kami jelaskan tentang teori modern pandangan internasional. Mungkin dari kalian yang sudah menonton video ini mempunyai kesimpulan maupun saran dan kritikan ataupun pandangan tentang teori ini, boleh komen di YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.